jangan bicara omong kosong. Orang-orang seperti Anda berpikir semuanya sekotor Anda. Qin Xiao hampir tertawa. Melihat Chu Feng seperti ini, dia tiba-tiba punya ide jahat. Bab 22 kamu luar biasa kamu mulia. Qin Xiao mengangguk dan berkata kamu benar aku kotor, tapi aku tidak bisa melakukan itu ketika istriku tidak enak badan dan datang menemui dokter aku khawatir tentang urusan wanita lain. Apa sih you sakit? Chu Feng menjadi gugup ketika mendengar ini tetapi kemudian dia menjadi bersemangat. Untung dia sakit, keterampilan medisnya akhirnya bisa digunakan. Qin Xiao tersenyum penuh arti dan berkata ya, sepertinya dia sangat marah hingga sakit perut dia masih duduk di ranjang rumah sakit. Mendengar ini, Chu Feng tiba-tiba merasa tertekan dan tidak lagi peduli tentang sia-sia. Dia dengan cepat bertanya kepada Qin Xiao, di mana dia? Cepat beritahu aku. Qin Xiao menghela nafas, apakah kamu mempertanyakan aku? Bagaimana bisa aku memberitahumu hal? Chu Feng sedikit kesal ketika mendengar ini dan benar-benar ingin meninju wajah Qin Xiao. Namun, dia tidak begitu impulsif. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan masalah bagi Liu Xiu kemarin, membuatnya sangat marah sehingga dia tidak ingin pulang. Jika dia menyinggung Qin Xiao lagi sekarang, bagaimana jika Liu Xiu benar-benar mengabaikannya? Chu Feng mendengus dingin jika kamu tidak memberitahuku, bukankah aku akan menemukannya sendiri? Kalau begitu, pergilah mencarinya, tetapi Kak Liu mungkin akan segera meninggalkan rumah sakit, jadi tidak ada gunanya bahkan jika kamu menemukannya saat itu. Qin Xiao berkata dengan menyesal sayang sekali, sepertinya kamu benar-benar tidak terlalu menyukai Kak Liu, kamu masih peduli dengan wajahmu sendiri saat ini sepertinya kamu, seorang menantu laki-laki yang tidak berguna, benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak heran kamu diperlakukan seperti itu oleh mertuamu, sendiri kamu pantas mendapatkannya. Mendengar ini, Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Qin Xiao, jangan bicara omong kosong, apakah aku peduli pada Guan Xiu atau tidak, itu bukan urusanmu. Ya, kamu hebat dan mulia, oke? Qin Xiao tidak berdebat dengannya dan terus berbicara sesuai dengan apa yang dia katakan. Namun meski begitu, Chu Feng merasa seperti sedang meninju kapas. Melihat Qin Xiao memeluk sia-sia dan hendak pergi, Chu Feng buru-buru berkata, Qin Xiao, tunggu sebentar, aku salah, oke? Beritahu aku di mana Xiu berada. Qin Xiao berkata sambil mendecakkan lidah, apakah ini sikapmu meminta bantuan? Aku tadinya berpikir untuk memberitahumu karena kebaikan dan mengajarimu untuk meredakan hubungan dengan Xia demi Sister Liu, tetapi sikapmu membuatku sangat sulit untuk melakukan apapun. Chu Feng menatap Qin Xiao dengan nada menghina, kau bahkan belum tumbuh semua rambutmu, dan kau mencoba mengajariku. Chu Feng meremehkan kata-kata Qin Xiao. Bahkan Raja Naga tidak bisa mengejar wanita ini, jadi apa yang bisa kau lakukan, anak kecil yang bahkan belum lulus sekolah? Qin Xiao melihat ini dan tersenyum mengapa saya tidak bisa melakukannya. Chu Feng memandangnya dengan jijik tetapi ketika dia melihat sia-sia tampak malu dan patuh di lengannya dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyaman. Meskipun saya merasa sedih, saya tiba-tiba menyadari bahwa Qin Xiao tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Jika tidak, bagaimana bisa memulai perkelahian sehari sebelum kemarin dan berubah menjadi seperti ini hari ini? Tetapi tidak mungkin meminta Raja Naga untuk benar-benar meminta bantuan. Chu Feng berkata dengan tidak sabar, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, aku akan mencarinya sendiri. Kalau begitu, cari sendiri. Setelah mengatakan itu, Qin Xiao memeluk sia-sia dan pergi tanpa berniat memperhatikannya. Chu Feng merasa sangat tidak nyaman saat melihat adegan ini, dia merasa dialah yang seharusnya memeluk sia-sia. Namun masalah Liu Xiu membuatnya tidak peduli tentang hal-hal ini tetapi pergi untuk menanyakan tentang bangsa Liu Xiu. Qin Xiao jangan salah paham, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah keduanya pergi, sia-sia buru-buru menjelaskan kepada Qin Xiao. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak salah paham. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat barusan, aku akan memberimu hadiah yang pantas malam ini. Sia-sia tersipu ketika mendengar ini dan berkata dengan nada genit, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak punya pikiran baik di benakmu sepanjang hari. Mengapa tidak ada hal baik? Pembaca suka membacanya. Sia-sia tidak berani membahas ini dengan Qin Xiao lagi karena takut dia akan dihukum oleh Qin Xiao malam ini. Bukankah kamu sudah kembali ke sekolah? Mengapa kamu masih di rumah sakit dan kamu tahu bahwa Nona Liu sedang tidak enak badan? Qin Xiao tertawa, tentu saja aku tahu. Tidakkah kamu lihat rumah sakit siapa ini? Qin Xiao bereaksi tepat waktu ketika dia menyadari bahwa dia hampir keceplosan. Sia-sia mengangguk tidak peduli tentang celah dalam kata-kata Qin Xiao. Berkata kepada Qin Xiao, oke, cepat kembali ke sekolah, aku masih harus mencari ibuku. Qin Xiao mengangguk dan tidak berlama-lama. Setelah mereka berpisah, mereka menginstruksikan staf rumah sakit untuk tidak memberitahu siapapun tentang informasi Liu Xiu. Qin Xiao kagum melihat Chu Feng berkeliaran di sekitar rumah sakit seperti lalat tanpa kepala yang benar-benar memeriksa setiap bangsal. Di antara para protagonis, mungkin hanya Raja Naga atau menantu Dewa Perang yang paling frustrasi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa masuk ke novel semacam ini saat itu, tetapi aku merasa itu sangat menarik.
Qin Xiao memanggil seorang perawat dari rumah sakit dan menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, apakah kamu melihat pria itu minta satpam untuk membawanya pergi? Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan dia. Oh oke Tuan Qin. Ketika perawat mendengar kata-kata Qin Xiao, dia mengangguk dengan cepat. Qin Xiao telah berkelahi dan menyebabkan masalah baru-baru ini dan sering mengirim orang ke rumah sakit yang membuat mereka agak akrab dengan Qin Xiao. Mereka tahu bahwa Qin Xiao adalah adik laki-laki ketua grup Qin. Qin Xiao memperhatikan Chu Feng dibawa pergi oleh penjaga keamanan dan kemudian menelepon polisi. Aku tertawa terbahak-bahak sejenak. Saat ini Liu Xiyu selesai diinfus dan meninggalkan rumah sakit. Baru pada malam hari Chu Feng meninggalkan kantor polisi dengan suasana hati yang agak tertekan. Sialan, pasti Qin Xiao yang melakukannya. Ketika Chu Feng berpikir tentang bagaimana dia dihentikan oleh keamanan rumah sakit dan dibawa pergi oleh polisi, dia langsung mencurigai Qin Xiao. Meskipun saya baru bertemu dengannya beberapa kali tetapi memikirkan penampilan Qin Xiao saya merasa bahwa dia bukan orang yang baik. Dalam beberapa hari saya akan memberimu pelajaran beraninya kau melakukan ini padaku. Chu Feng diam-diam memasukkan Qin Xiao ke daftar hitamnya dan dia akan menyesal jika dia tidak membalas. Ketika dia kembali ke rumah dan melihat orang tua Liu Xiyu, Chu Feng berjalan melewati mereka tanpa ekspresi dan mencari Liu Xiyu. Chu Feng berhenti di situ. Kamu semakin tidak patuh. Tidak tahukah kamu untuk menyapa orang ketika melihat mereka? Chu Feng berkata dengan nada menghina, aku di rumah setiap hari, apakah aku harus menyapamu setiap kali aku melihatmu? Hai. Ibu Liu langsung kesal, dia tidak menyangka Chu Feng akan semakin marah. Kamu sudah makan dan minum gratis di rumah kami selama 3 tahun dan sekarang kamu bahkan tidak punya aturan apapun. Chu Feng berkata dengan dingin, aku tidak berutang apapun padamu. Aku belum mengambil sepeser pun darimu. Jangan perlakukan aku seolah aku sedang meminta utang. Sikapnya membuat Liu Yang dan ibunya sangat marah. Kau bajingan, kau makan dan minum gratis dari keluarga kami dan kau pikir kau benar. Siapa yang memberimu muka? Chu Feng memasang tampang jelek di wajahnya dan hendak menjawab ketika Liu Xiyu pulang dengan susah payah berjalan dan melihat pemandangan ini. Setelah melihat Liu Xiyu, raut wajah Chu Feng membaik dan dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya, Xiyu, kudengar kau sakit, benarkah itu? Bab 23 Jangan bicara. Hati Liu Xiyu menegang, dia tidak menyangka Chu Feng tahu bahwa dia pergi ke rumah sakit. Mungkinkah Chu Feng tahu sesuatu? Namun melihat ekspresi khawatir Chu Feng, sepertinya itu bukan yang dia pikirkan. Jadi dia menekan kegelisahan batinnya dan bertanya dengan tenang bagaimana kamu tahu. Mendengar bahwa itu benar, Chu Feng merasa tertekan segera, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Qin Xiao yang memberitahunya. Chu Feng berkata dengan mesra, aku melihat bahwa aku tidak bisa menghubungimu sepanjang hari jadi aku sedikit khawatir, jadi aku bertanya-tanya dan mengetahui bahwa kamu pergi ke rumah sakit. Liu Xiyu merasa lega ketika mendengar ini karena dia berpikir bahwa apa yang terjadi antara dia dan Qin Xiao telah ditemukan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk Chu Feng, mereka berdua hanyalah pasangan dalam nama saja. Terlebih lagi, Chu Feng sendiri telah berhubungan dengan wanita lain 2 hari yang lalu. Namun, Liu Xiyu tidak ingin menjadi seperti ini sehingga dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Liu Xiyu berkata dengan tenang, aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman dan jatuh, tidak ada yang serius. Ya. Chu Feng bertanya dengan prihatin, Xiyu, biarkan aku membantumu. Kebetulan aku telah mempelajari beberapa keterampilan medis, jadi aku bisa membantumu menghadapinya. Liu Xiyu tiba-tiba menjadi gugup. Apakah Chu Feng juga mempelajari keterampilan medis? Kalau begitu aku tidak bisa membiarkan Chu Feng menyentuhku. Liu Xiyu berkata dengan wajah datar, aku bilang aku baik-baik saja jika kamu tidak ada pekerjaan, cari sesuatu untuk dilakukan, jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari. Melihat Liu Xiyu begitu marah, Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Qin Xiao. Seperti yang diharapkan, dia tidak langsung bergegas ke sisi Liu Xiyu yang membuatnya sangat kecewa pada dirinya sendiri. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan menundukkan kepalaku pada Qin Xiao. Meskipun ini sangat memalukan, setidaknya Liu Xiyu tidak akan terlalu marah dan berpikir bahwa aku tidak peduli padanya. Xiyu, biar aku bantu lihat, aku pasti bisa membantumu menyelesaikannya segera. Kamu harus percaya padaku. Lihat, apa ada yang salah dengan otakmu? Chu Feng ingin mencoba untuk terus menunjukkan perhatian, tetapi Ibu Liu menyela dia. Ibu Liu menunjuk ke arahnya dan berkata Xiyu mengatakan dia tidak ingin kamu menjaganya lagi. Jika kamu tidak ada kegiatan sepanjang hari, pergi dan masak. Tidak bisakah kamu melihat kami masih lapar? Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah pikirkan saat itu. Dia benar-benar membiarkan Xiyu menikahi seorang pecundang sepertimu. Kamu makan dan minum gratis dari keluarga kami dan kamu masih saja bodoh sepanjang hari. Mendengarkan gumaman Ibu Liu, Chu Feng menjadi marah dan wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Aku merasa tertekan. Namun, berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa hari untuk menyelesaikan ujian Raja Naga, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Chu Feng melirik Liu Yang dan Liu Mu. Karakter seperti itu tidak pantas untuk ditanggapi dengan serius. Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit lebih baik, tetapi aku masih sedikit kesal.
Melihat ini, Liu Xiyu merasa sedikit bersalah terhadap Chu Feng karena masalah Qin Xiao, jadi dia berkata, "Ibu, tolong jangan terlalu banyak bicara, Chu Feng tidak seburuk yang ibu katakan." Ibu Liu langsung kesal, "Kamu masih berbicara untuknya, lalu beritahu aku apa yang telah dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir." "Oke, Chu Feng, pergi masak dulu." Liu Xiyu tidak ingin peduli tentang hal-hal ini karena dia tidak punya perasaan padanya, tetapi dia tidak akan terlalu mempermalukan Chu Feng, terutama karena dia masih merasa sedikit bersalah. Namun, Chu Feng sangat senang ketika dia melihat Liu Xiyu berbicara untuknya. Seperti yang diharapkan, Liu Xiyu masih memiliki perasaan padanya. Dia telah bekerja keras untuknya selama 3 tahun terakhir dan bukannya dia tidak peduli, hanya saja dia tidak cukup baik. Chu Feng akhirnya merasa lega. Kemarahan yang dibawa oleh Liu Yang dan istrinya menghilang tanpa jejak. Dia tersenyum dan berkata kepada Liu Xiyu, "Oke Xiyu, apapun yang ingin kamu makan, aku akan membuatnya untukmu sekarang." Santai. Liu Xiyu menanggapi dengan tenang lalu pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Ketika saya pergi tidur setelah makan malam melihat Chu Feng tidur di lantai, saya tidak tahu mengapa tetapi saya merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di hati saya. Dia merasa tidak nyaman seolah-olah ada pria asing yang tidur di kamarnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali pada periode ketika kami baru menikah. Setelah saya terbiasa, saya tidak lagi memiliki perasaan ini dan itu tidak sekuat sekarang. Liu Xiyu tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk pindah ke sisi tempat tidur yang lain untuk menjaga jarak dari Chu Feng. Aku tidak tidur nyenyak sepanjang malam dan tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi antara aku dan Qin Xiao kemarin. Meskipun aku mabuk pada saat itu, aku masih sadar dan ingatanku sangat jernih. Bukannya aku benar-benar mabuk. Itulah mengapa Liu Xiyu merasa lebih tidak berdaya. Bagaimana dia bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Keesokan harinya, Chu Feng menatap penampilan Liu Xiyu yang lesu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan prihatin, "Xiyu, sepertinya kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Apakah kamu masih belum sehat?" "Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya memikirkan tentang perusahaan." Liu Xiyu dengan cepat menyangkalnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Mendengar jawabannya, Chu Feng mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal. Dia tidak menyangka Liu Xiyu berada di bawah tekanan yang begitu besar. Ini membuatnya ingin membantunya. "Xiyu, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja dalam 2 hari. Aku pasti akan membantumu saat itu." Liu Xiyu bergumam ketika mendengar ini tetapi tidak menganggapnya serius. Dia sarapan dengan terburu-buru dan pergi ke perusahaan. Sepertinya dia tidak ingin tinggal bersama Chu Feng lebih lama lagi yang membuat Chu Feng berpikir bahwa dia masih marah. "Tidak apa-apa, Xiyu akan mengerti dalam 2 hari dan tahu betapa hebatnya aku." Chu Feng berpikir demikian dalam hatinya dan menjadi semakin bersemangat tentang 2 hari berikutnya. Ketika dia tiba di perusahaan, Liu Xiyu menjadi sedikit mudah tersinggung. Entah kenapa dia terus memikirkan Qin Xiao. Semakin tidak nyaman tubuh Anda rasakan, semakin jelas sosok orang lain itu. "Xiyu, ada apa denganmu? Apakah kamu masih belum sehat?" Di kantor, Su Lin masuk dan melihat penampilannya lalu bertanya dengan khawatir. Mendengar perkataannya, Liu Xiyu tersipu dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya sedang memikirkan urusan perusahaan jadi aku kurang istirahat." Su Lin mengangguk dan berkata, "Xiyu, mengapa kamu tidak meminta bantuan Master Qin dengan hubunganmu saat ini dan karakter Master Qin dia pasti akan membantumu." "Apa yang kamu bicarakan apa hubungannya dia denganku?" Setelah mendengar ini, Liu Xiyu tidak bisa menahan diri untuk memarahi, "Kamu sebaiknya tidak berbicara omong kosong, jangan biarkan masalah ini keluar mengerti." Melihat Liu Xiyu seperti ini, Su Lin tahu apa yang dia pikirkan dan mengangguk setuju. Keduanya berdiskusi untuk sementara waktu dan pada saat ini meja depan menelepon dan memberitahu dia bahwa seseorang dari grup Qin sedang mencarinya. Setelah mendengar berita itu, mereka berdua terkejut. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah bahwa Qin Xiao yang membantu dan meminta grup Qin untuk mengirim seseorang untuk bekerja sama dengan mereka. Su Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Tuan Qin benar-benar orang yang baik. Meskipun kamu, Xiyu, menolak, dia tetap datang untuk membantu. Aku tahu dia berbeda dari yang lain." Bab 24 Aku tidak tega meninggalkanmu. Liu Xiyu tidak membantah ketika mendengar ini tetapi dia masih sedikit terharu. Dia berpikir bahwa setelah dia menolaknya kemarin, Qin Xiao berbalik dan pergi dengan niat untuk benar-benar melupakannya. Tanpa diduga, pihak lain tidak seperti yang dia kira. Liu Xiyu meminta orang-orang dari grup Qin untuk masuk dan kemudian dia melihat bahwa orang yang datang adalah Qin Xiao. "Qin Xiao, kenapa kamu?" Liu Xiyu dan Su Lin menatap Qin Xiao dengan terkejut. Mereka mengira orang yang datang berasal dari grup Qin. Qin Xiao tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu terlihat terkejut?" Liu Xiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Resepsionis mengatakan seseorang dari grup Qin telah datang. Saya pikir itu orang lain karena itu mengapa kamu menggunakan nama grup Qin?" "Aku takut kamu tidak akan menemuiku dan nama perusahaan saudaraku sangat berguna itu jauh lebih nyaman." Penjelasan Qin Xiao membuat Liu Xiyu terdiam dan dia merasa sedikit geli. Namun dia tidak merasa jijik di dalam hatinya, sebaliknya dia menemukan Qin Xiao cukup menarik. Bahkan Su Lin di samping merasakan hal yang sama, keduanya memiliki perasaan yang sama.
Su Lin tidak bisa menahan diri untuk bercanda, Tuan Qin, Anda cukup santai. Kami semua sangat sibuk, tetapi Anda masih punya waktu untuk berkeliling. Sungguh berbeda memiliki saudara yang baik. Qin Xiao tersenyum dan berkata, aku hanya melihat kalian sibuk, jadi aku datang untuk membantu. Benarkah? Bagaimana Anda akan Mata Su Lin berbinar ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao benar-benar datang untuk membantu. Qin Xiao tidak menjawab, tetapi berkata secara misterius, rahasia, jika Anda mengatakannya dengan lantang, tidak akan ada kejutan, kan? Melihat ini, Su Lin dan Liu Xiu sedikit penasaran, tetapi karena Qin Xiao tidak mengatakan apapun, mereka tidak dapat melakukan apapun. Hanya saja emosi di hatiku bangkit membuatku ingin tahu. Su Lin berkata tanpa daya oke, tapi menilai dari penampilanmu, kamu mungkin di sini untuk mencari Xiu jadi aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Meskipun Su Lin tahu bahwa Liu Xiu menikah dengan Chu Feng sebagai sahabat Liu Xiu, dia juga sangat jelas tentang hubungan antara keduanya. Jika Liu Xiu tidak bersikeras, dia pasti sudah memisahkan mereka berdua sejak lama. Jadi sekarang melihat Qin Xiao muncul dan berhubungan seks dengan Liu Xiu, dia merasa itu sebenarnya cukup bagus. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada pecundang Chu Feng itu. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan, tetapi dia selalu terlihat begitu tinggi dan perkasa. Dia bertingkah seolah-olah hanya dia yang sadar, sementara semua orang mabuk yang membuat orang marah. Su Lin sering memarahi Liu Xiu karena memiliki masalah mata dan menikahi orang seperti itu. Untungnya tidak terjadi apa-apa jika tidak, itu akan hancur. Melihat Su Lin pergi, Liu Xiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Qin Xiao mengapa kamu ada di sini. Apa ada sesuatu yang salah? Bukankah sudah kubilang aku di sini untuk membantumu? Liu Xiu memutar matanya diam-diam. Tidak masalah jika Qin Xiao memanggil orang-orang Qinlin untuk membantu, tetapi apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu sendiri? Melihat Qin Xiao mendekat, Liu Xiu merasa gugup tanpa bisa dijelaskan. Bagaimanapun mereka telah berhubungan seks dan sekarang mereka sendirian bersama jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Qin Xiao. Qin Xiao, jika kamu tidak ada hal lain untuk dilakukan silakan pergi dulu, aku masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Liu Xiu hanya bisa menghindari menghadapi Qin Xiao. Qin Xiao melihat ini dan berkata, bagaimana aku bisa pergi? Dan bagaimana kesehatanmu sekarang? Mendengar kata-kata Qin Xiao, wajah Liu Xiu memerah seindah dan semenawan bunga yang mekar. Qin Xiao tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini, dia pantas menjadi istri Raja Naga Pandangan dan senyumnya benar-benar menawan. Liu Xiu tidak bisa menahannya dan buru-buru berkata, Qin Xiao berhenti bicara dan pergi dengan cepat, jangan biarkan orang salah paham. Salah paham apa? Qin Xiao berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku juga sudah memikirkannya tadi malam, sekarang setelah semuanya terjadi aku tidak bisa benar-benar melupakannya, terlebih lagi aku tidak tega meninggalkanmu. Liu Xiu tersipu dan sedikit gugup. Qin Xiao, jangan terlalu banyak berpikir, tidak mungkin ada apa-apa di antara kita, jika orang lain tahu kita akan diejek. Qin Xiao berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu takutkan, aku tidak peduli. Aku peduli. Melihatnya begitu santai, Liu Xiu tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini, tidak masalah, aku akan menunggumu memikirkannya perlahan sampai kamu menerimanya, aku akan menunggumu. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Liu Xiu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dengan status seperti Qin Xiao tidak akan meremehkannya karena sudah menikah. Dan dia bersedia menunggunya untuk menerimanya. Ini membuat Liu Xiu terharu dan hatinya yang sudah gelisah semakin terguncang. Favorit Liu Xiu meningkat. Ding. Favorit Liu Xiu telah mencapai 60, selamat kepada tuan rumah karena awalnya menaklukkan heroin Liu Xiu, nilai takdir protagonis adalah 3000. Oh, sial. Qin Xiao langsung kesal ketika mendengar suara sistem dan dengan cepat bertanya dalam benaknya, sistem, apa yang terjadi? Strategi awal hampir sama dengan yang pertama, apakah kamu melakukan kesalahan? Ding. Balas tuan rumah, sistem ini tidak salah, untuk tokoh-tokoh kunci ini hanya satu kondisi yang diperoleh dan hadiah akan disesuaikan dengan minimum. Setelah memenuhi beberapa kondisi, mereka akan didistribusikan bersama, dengan kata lain, tuan rumah sekarang akan memperoleh nilai takdir secara normal. Semakin banyak nilai takdir protagonis berkurang, semakin banyak yang bisa didapatkan Qin Xiao. Dan ini adalah mata uang keras dalam sistem dan dapat ditukar dengan apa yang Anda inginkan, sehingga Qin Xiao ingin mendapatkannya. Setelah mendapatkan jawaban sistem, Qin Xiao mengerti. Bab 25, pikirkan perlahan. Ini berarti bahwa bahkan jika dia secara paksa memiliki orang lain, selama dia tidak bisa memenangkan hati orang lain, hadiah yang dia dapatkan akan menjadi yang terendah. Ini benar-benar hebat, memang pantas menjadi sebuah sistem. Qin Xiao masih berpikir bahwa jika ada orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia akan lebih langsung. Tanpa diduga, sistem tidak memberinya kesempatan untuk mengambil jalan pintas. Apakah sistem di dunia sistem takut dicurangi oleh host lain? Ini sangat sempurna. TSK. Para pendahulu yang mengerjakan sistem tersebut sangat kejam, sehingga mereka tidak meninggalkan celah bagi pendatang kemudian untuk memanfaatkan. Saat dia sedang berpikir tentang apakah ada celah untuk dieksploitasi, suara Liu Xiu sampai ke telinganya. Qin Xiao, terima kasih atas pengertianmu.
Qin Xiao menatapnya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa karena aku menyukaimu maka aku secara alami akan mempertimbangkanmu. Jangan merasa terbebani secara psikologis, aku bisa perlahan menunggu pilihanmu. Saat dia mengatakan itu, dia membantu orang lain duduk di kursi bos. Anda meluangkan waktu untuk memikirkannya dan saya akan meluangkan waktu untuk melakukannya. Mari kita bicarakan tentang hal-hal kita sendiri. Ketika Anda tidak punya pilihan, Anda secara alami tidak perlu terlalu banyak berpikir. Liu Xiyu bahkan lebih terharu ketika mendengar kata-kata Qin Xiao dan kesukaannya terhadapnya meningkat sedikit demi sedikit. Tetapi perasaan tersentuh tidak berlangsung lama dan aku menjadi sedikit bersemangat. Liu Xiyu tersipu dan berkata, Qin Xiao, apa yang kamu lakukan ini kantorku. Qin Xiao menatapnya dan berkata, Xiyu, jangan khawatir, aku tidak seperti mereka dan aku tahu kamu juga bukan wanita sembarangan. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap membantumu, aku akan menggunakan kemampuan pribadiku untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Saat ini aku pikir ini akan lebih membuktikan perasaanku padamu. Saat dia mengatakan itu, Qin Xiao mentransfer 9 juta kepadanya, hanya menyisakan beberapa ratus ribu di uang sakunya sendiri. Liu Xiyu tersentuh dan malu pada saat yang sama dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Qin Xiao sangat menghormatinya yang membuatnya sangat bahagia. Jika Qin Xiao terganggu oleh hubungan yang tidak dapat dijelaskan di antara mereka, dia akan meminta bantuan keluarganya. Meskipun masalahnya terpecahkan, dia merasa seperti seorang pelacur. Ini adalah rintangan yang tidak bisa diatasi oleh Liu Xiyu. Tetapi tindakan Qin Xiao membuatnya tidak memiliki pikiran seperti itu dan membuatnya semakin menerima Qin Xiao. Kesan baik saya terhadap Qin Xiao meningkat lagi. Oke, cepat pergi atau orang-orang di perusahaan akan salah paham. Salah paham. Qin Xiao tertawa, tidak ada kesalahpahaman tentang ini karena itu adalah kebenaran. Namun Qin Xiao tidak berniat melepaskannya begitu saja. Kalau tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaklukkannya sepenuhnya? Qin Xiao berbaring telentang dan berkata, apakah kamu akan merindukanku nanti? Liu Xiyu meludah karena merasa malu dengan kata-kata Qin Xiao. Apa yang kau pikirkan? Baiklah, aku akan merindukanmu, kau harus pergi dengan cepat dan jangan biarkan urusan kita bocor. Meskipun kami tidak tahu mengapa Liu Xiyu mengubah kata-katanya, Qin Xiao masih sangat puas ketika mendengar jawaban yang diinginkannya. Saudari Liu, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapa. Qin Xiao berkata sambil tersenyum. Sikap ini membuat wajah Liu Xiyu semakin merah. Hanya setelah melihatnya pergi dengan serius, Liu Xiyu menghela napas lega. Aku bergegas ke kamar mandi di kantor. Mendekati wastafel dan melihat wajahnya yang memerah di cermin, hati Liu Xiyu tergerak. Sulin yang memegang dokumen di luar masuk dan melihat sikap Liu Xiyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiyu, ada apa denganmu? Apakah Tuan Qin mengatakan sesuatu padamu? Liu Xiyu dengan cepat berkata, tidak ada apa-apa, dia hanya memberiku sejumlah uang yang untuk sementara dapat meringankan krisis perusahaan kita. Walaupun 9 juta bukanlah jumlah yang besar, itu tergantung untuk siapa. Nilai total perusahaan Liu Xiyu hanya beberapa ratus juta atau nilai pasar yang terdengar lebih realistis daripada valuasi. Namun nyatanya nilai sebenarnya tergantung pada situasinya dan bisa tinggi atau rendah. Yang dihebohkan adalah penilaian, yang dalam keadaan normal adalah nilai pasar, dan ketika perusahaan bangkrut, itu adalah nilai sebenarnya. Saat ini, penilaian terendah harus dibuat berdasarkan situasi dan potensi aktual. Sulin sangat gembira ketika mendengar ini 9 juta memang hampir tidak cukup untuk menyelesaikan keadaan darurat saat ini. Jika kita dapat menanganinya dengan baik lain kali, kita seharusnya dapat melewati masa sulit ini dengan benar. Liu Xiyu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Memikirkan kata-kata Qin Xiao yang mengetahui bahwa inilah yang telah ditabung Qin Xiao selama bertahun-tahun, kesan baik saya terhadap Qin Xiao meningkat ke tingkat tertentu. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa dia tampaknya secara bertahap jatuh cinta pada Qin Xiao dan dia merindukan perasaan yang dia berikan padanya. Entah itu di dalam hatimu atau... Saudara, kamu terlambat. Setelah kembali ke sekolah, Su Mengke berkata kepada Qin Xiao, ini adalah materi kuliah guru yang aku susun untukmu, kakak. Coba lihat saja. Qin Xiao mengambil buku catatan itu dan melihatnya. Dia harus mengatakan bahwa prestasi akademik Su Mengke memang bagus. Pada puncaknya, pemilik asli hanya bisa sedikit mengimbangi pihak lain, dan Su Mengke sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Meskipun tidak banyak yang tertulis, semuanya berguna. Namun Qin Xiao hanya melihatnya sekilas lalu meletakkan buku catatan itu. Su Mengke berpikir dia belum mencatatnya dengan baik jadi dia berkata, Kak, jika kamu tidak tahu apapun, kamu bisa bertanya padaku, aku sudah menuliskannya. Tanpa. Qin Xiao menggelengkan kepalanya. Su Mengke bertanya dengan bingung mengapa kamu tidak membacanya, inilah yang ditekankan oleh guru. Qin Xiao menopang dagunya dan menatapnya dan berkata karena kamu jauh lebih menarik daripada pengetahuan yang sedang kupelajari di sini, aku sedang tidak ingin membacanya. Petik, mendengar kata-kata Qin Xiao, wajah Su Mengke memerah. Saat merasa malu, hatiku juga terasa manis, merasa penuh kebahagiaan. Namun Qin Xiao memperhatikan bahwa orang lain itu masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku memberikanmu pakaian baru, mengapa kamu tidak menggantinya?
Mendengar ini, Su Mengke menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, "Kakak, kau menyuruhku memakainya hanya untuk kau lihat, jadi aku tidak berani memakainya di luar." Mendengar ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya, Su Mengke benar-benar terlalu patuh. Apapun yang dia katakan, itulah yang terjadi. Aku tidak berbicara tentang pakaian luar tetapi pakaian di dalam yang hanya bisa dilihat olehku. Bab 26 Uang. Setelah mendengar ini Su Mengke menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan bersenandung pelan. Melihatnya seperti ini, bagaimana mungkin Qin Xiao marah? Selain itu, tidak ada yang perlu membuat marah. Namun Qin Xiao juga memperhatikan bahwa ekspresinya salah, terutama ketika dia melihat pakaian yang dikenakan Su Yao, yang sepertinya adalah pakaian yang dia belikan untuk Su Mengke. Qin Xiao langsung mengerti. Ternyata semua barang yang dia beli diambil oleh orang tua angkat Su Mengke dan Su Yao. Namun dia tidak memberi pelajaran pada Su Yao tetapi malah tertawa. Karena aku sudah memikirkan ini sebelumnya, aku tidak menghentikannya di awal. Tapi aku tidak menyangka bahwa tidak akan ada ruang tersisa untuk Su Mengke sama sekali. Tapi ini membuatnya lebih nyaman untuk diriku sendiri. Qin Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon anak buah Qin Lin dan membuat pengaturan secara langsung. Biarkan mereka mencari orang tua angkat Su Mengke, beri mereka gaji yang sangat tinggi untuk menerima mereka, dan kemudian menipu mereka agar pergi ke daerah yang dilanda perang di luar negeri. Meskipun Qin Xiao bisa saja membiarkan seseorang menyelesaikan masalah secara langsung, bukankah ini ilegal? Kita tidak bisa menjadi orang yang melanggar hukum hanya karena kita memiliki kekuasaan atau melanggar hukum, bahkan jika kita memiliki cara hukum untuk melakukannya. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan betapa hebatnya Anda, jika tidak, itu akan memalukan. Karena semakin banyak pemikiran seperti itu, mereka yang menulis novel tidak memiliki nilai moral atau bahkan akal sehat. Semakin ilegal itu, semakin mereka harus melakukannya. Mereka sering membunuh seluruh keluarga di era damai perkotaan. Kemudian Anda dapat secara bertahap bangkit dan menjadi sukses. Ini sangat menjijikkan. Terlebih lagi, dia adalah protagonis. Tidak hanya dia tidak akan dihukum karena melanggar hukum, tetapi dia juga bisa mendapatkan penghargaan dari orang-orang penting dan berteman dengan satu orang penting setelah yang lain. Sama seperti orang yang tidak berotak, pemikiran Kunba macam apa yang sedang disampaikan. Qin Xiao dan Qin Lin bukanlah protagonis dan mereka tidak perlu menggunakan perilaku seperti itu untuk membuktikan betapa hebatnya mereka. Yang lebih penting adalah tidak apa-apa bagi protagonis untuk melanggar hukum tetapi tidak apa-apa bagi orang lain karena itu akan menjadi salah satu pegangan mereka. Tetapi dengan cara ini beberapa orang akan mengatakan bahwa itu sia-sia dan tidak ada gunanya melalui begitu banyak masalah. Setelah Qin Xiao membuat pengaturan, dia berkata kepada Su Mengke, apakah kamu diganggu ketika kamu kembali ke rumah? Tidak, tidak. Su Mengke dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya karena takut Qin Xiao akan menyebabkan masalah. Melihat pihak lain seperti ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak repot-repot memikirkannya tetapi berkata dengan lembut, baiklah, aku tahu jika tidak ada maka tidak ada, kamu akan mengikutiku mulai sekarang, oke? Su Mengke terharu ketika mendengar ini dan mengangguk setuju. Qin Xiao tersenyum dan berkata kamu belum mengerti apa yang aku maksud tapi kamu mengangguk dan setuju. Su Mengke menatapnya dengan bingung tidak tahu apa maksud Qin Xiao. Qin Xiao mencondongkan tubuh ke telinganya dan berkata maksudku, kau akan selalu mengikutiku dan mengikutiku pulang mulai sekarang, oke? Su Mengke akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah mendengar ini. Dia sedikit bingung dan merasa tidak tahu apakah dia harus menolak. Qin Xiao tersenyum dan berkata, kenapa, kau tidak mau? Apa kau ingin terus kembali ke rumahmu untuk diintimidasi? Selain itu, orang tua angkatmu sudah dipindah tugaskan, jadi percuma saja kau kembali. Kemana orang tua saya dipindahkan? Su Mengke bertanya dengan ragu. Qin Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja aku mengatur pekerjaan yang cocok untuk mereka sehingga mereka tidak selalu menindas mengkeku. Jangan terlalu banyak bertanya, aku tidak melakukan apapun pada mereka. Ikuti saja. Su Mengke mengangguk dan diam-diam menerima pengaturan Qin Xiao. Dia tahu bahwa Qin Xiao melakukan ini demi kebaikannya sendiri dan karena perhatian padanya. Lagi pula Qin Xiao melakukan ini karena dia melihat bahwa dia masih diganggu meskipun dia memiliki bantuannya. Jadi tidak ada amarah di hatiku, hanya sedikit rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri terhadap orang tua angkatku dan sisanya adalah kebahagiaan manis. Favorit Su Mengke +1+1. Setelah sekolah Qin Xiao langsung membawanya pulang. Melihat rumah keluarga Qin, Su Mengke tiba-tiba menjadi gugup. Dia memegang lengan Qin Xiao dan tidak berani berbicara seperti anak kucing kecil. Qin Xiao memeluknya, tetapi dia tidak menyadarinya, malah dia meringkuk dalam pelukan Qin Xiao. Hai. Gadis konyol itu sangat mudah dibodohi. Jika kamu tidak makan beberapa porsi hotpot pedas seharga $6 setiap malam, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap kepolosannya. Tiba di kastil seperti membangun Qin Xiao menemukan Qin Lin dan berkata saudara, saya tidak punya uang, beri saya uang. Aku berutang padamu. Ketika Qin Lin mendengar ini, wajahnya menjadi gelap tetapi dia memutar laptop di depannya ke arah Qin Xiao. Setelah selesai, dia menatap Qin Xiao. Ketika dia melihat Su Mengke di lengannya, alisnya tanpa sadar berkerut. Wajahnya sedingin es di salju. Mata elang itu setajam pisau.
Meskipun dia tampak sama tampannya ketika dia melihat ke atas, Su Mengke sangat ketakutan sehingga tubuhnya bergetar. Dia menyusut ke dalam pelukan Qin Xiao, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatapnya. Ketakutan dan rasa rendah diri di dalam hatiku langsung terusik. Qin Lin menatap Qin Xiao dan berkata, adik kecil, kamu sudah keterlaluan kamu membawa anak kecil seperti itu ke rumah untuk dipermainkan. Qin Xiao memutar matanya, anak kecil apanya ini teman sekelasku, dia sudah dewasa. Ya. Qin Lin menatap Su Mengke lagi setelah mendengar apa yang dia katakan. Melihat Su Mengke sedikit mengangguk dengan tatapan malu-malu, ekspresinya terlihat sedikit lebih baik, tetapi tetap sedingin sebelumnya. Dia terlihat seperti presiden yang mendominasi dalam novel wanita. Tidak apa-apa sekarang kamu sudah dewasa, hanya saja jangan bertindak terlalu jauh saat kamu bermain-main sepanjang hari. Qin Xiao menatapnya seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengagumi penampilannya. Sungguh menakjubkan bahwa orang seperti itu digambarkan sebagai penjilat dan dia adalah penjilat teh hijau dan teratai putih. Sepertinya aku tidak bisa menulis tanpa melakukan hal ini. Qin Xiao memeluk Su Mengke dan duduk di sofa dan berkata, kakak beri aku uang lagi. Bukan uang saku yang aku butuhkan. Apa yang akan kamu lakukan? Qin Lin menatapnya dengan bingung. Qin Xiao tertawa dan berkata, tentu saja aku ingin berinvestasi, aku tertarik pada beberapa proyek sekarang, beri aku beberapa miliar saja. Petik, mendengar ini Qin Lin menatapnya diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah dia marah. Namun melihat Qin Xiao sama sekali tidak menganggapnya serius, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan kartu tambahannya dan berkata, kamu harus mempelajari sesuatu yang berguna sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Qin Xiao mengambil kartu tambahannya di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas bahwa Qin Lin sangat baik kepada saudaranya sendiri. Aku benar-benar memberinya dengan hanya satu kalimat. Saudaraku, aku tahu kamu yang terbaik. Qin Lin bersenandung, tidak apa-apa, aku bisa mencari tahu semua yang kamu lakukan dan jika aku menemukanmu melakukan kesalahan, aku bisa membekukanmu secara langsung. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Su Mengke hampir tertawa terbahak-bahak. Qin Xiao memutar matanya dan ingin membawa Su Mengke pergi tetapi dihentikan oleh Qin Lin. Adik kecil, apa yang disukai wanita? Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia langsung tahu apa yang akan dikatakan Qin Lin. Qin Lin mengerutkan kening dan berkata, kamu lebih baik dalam hal ini, beritahu aku apa yang disukai wanita-wanita ini sekarang agar aku bisa menyuruh seseorang mempersiapkannya. Mereka suka ditampar wajahnya, beri saja mereka beberapa tamparan. Bab 27, apakah kamu begitu maju? Qin Xiao memutar matanya dan mengeluh sambil juga mengingat plot dalam buku. Tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang telah terjadi. Alur saat ini adalah bahwa tokoh utama wanita, Shen Sui, telah berhubungan dengan Raja Naga selama beberapa waktu dan menemukan beberapa rahasia dari protagonis Raja Naga. Terutama setelah diculik terakhir kali, dia menemukan bahwa Raja Naga itu gesit dan menyelamatkannya dari bahaya. Jadi dia mulai menyukai Raja Naga dan jatuh cinta padanya. Jadi Qin Lin yang sudah sedikit muak dengannya menjadi semakin jijik dan tidak sabar memikirkan Raja Naga yang menyelamatkannya selama ini. Meskipun dia sekarang menerima semua yang telah diberikan Qin Lin kepadanya, rasa jijiknya pada kebaikan Qin Lin padanya juga sangat besar. Dia merasa tidak jantan dan sama sekali tidak seperti Raja Naga yang menyelamatkannya dan bersikap acuh tak acuh padanya. Ini adalah situasi Qin Lin dan Shen Sui saat ini dan juga alasan sakit kepala Qin Lin. Qin Xiao ingat bahwa belum lama ini di sebuah perjamuan Qin Lin menekan Raja Naga dan kemudian dia menyimpan dendam terhadap Qin Lin. Sambil menghibur Chu Feng, dia juga menggunakan keuntungan yang diberikan Qin Lin kepadanya untuk membantu Chu Feng. Kemudian Chu Feng mendapat masalah dan mengancam Qin Lin untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut, jika tidak, mereka akan putus. Sedemikian rupa sehingga Qin Lin menahan amarah dan sakit hatinya untuk membantu, dan kemudian Shen Sui mencampakkan Qin Lin dan pergi mendekati Chu Feng. Jadi hubungan antara keduanya secara bertahap menghangat. Skenario ini terulang lagi dan pada akhirnya Qin Lin diam-diam menahan rasa sakit dan menyaksikan keduanya menunjukkan kasih sayang mereka. Aku masih harus menanggung Shen Sui yang mengatakan jika kau mencintaiku, kau harus mendoakan kebahagiaanku, bukan hanya ingin mendapatkannya. Aku menghargai kebaikanmu padaku, tetapi aku tidak pernah menyukaimu. Atau jika tidak ada saudara Chu Feng, mungkin aku akan memilih untuk berkompromi dan menerimamu, tetapi Tuhan membuatku bertemu Chu Feng, dia adalah cinta sejatiku. Aku tidak peduli bahkan jika dia sudah menikah, aku hanya menyukainya. Juga, aku ingat semua kebaikan yang telah kamu tunjukkan padaku, tetapi kamu harus mengerti bahwa aku tidak menyukaimu, jadi tolong jangan terlalu pilih-pilih. Juga, kamu sangat baik padaku sebelumnya dan aku sangat berterima kasih padamu. Tetapi sekarang aku memiliki kekuatan untuk memilih sendiri. Mengapa kamu tidak mau melepaskanku dan terus menggangguku? Tidakkah menurutmu begitu? Astaga! Memikirkan kalimat-kalimat ini, Qin Xiao merasa bahwa kepahlawanannya yang disengaja berada pada titik maksimum dan dia akan melayangkan sebuah pukulan. Apakah ini orang normal? Sepertinya penulis novel-novel ini telah menonton banyak drama Qiong Yao. Dia bisa menulis kalimat apapun yang menghancurkan pandangan dunia seseorang. Sial, seret penulis ini keluar gantung mereka dan gunakan karet gelang untuk memukul kunba kecil mereka sampai bengkak. Rumput. Omong kosong, kunba macam apa ini?
Sistem, bisakah Anda membantu saya menyingkirkan air di otak saudara laki-laki? Qin Xiao tidak bisa menahannya. Memikirkan apa yang Qin Lin lakukan kemudian yang hampir merenggut nyawanya, Qin Xiao tidak bisa tidak mengeluh. Ding. Jawab ya kepada host tetapi membutuhkan 50.000 poin penjahat. TSK sistem kamu benar-benar payah seberapa jahat kamu. Tuan rumah, tidakkah kamu tahu betapa pentingnya saudaramu dalam novel? Setengah dari kerajaan protagonis dapat dikatakan dimenangkan oleh saudaramu. Apakah ini mahal? Qin Xiao menghela nafas. Apakah itu yang saya maksud? Saya bilang seharusnya lebih murah. Oh, ini sangat sederhana. Saya tidak bisa. Sebaiknya kau pergi dari sini. Kau hanya seorang pecundang. Apakah kau mencoba bersenang-senang dengan menggodaku? Qin Xiao sangat marah sampai dia mulai mengutuk. Sistem ini sebenarnya bukan hal yang baik. Jika Anda tidak bisa melakukan sesuatu, katakan saja tidak. Itu membuat saya bersemangat untuk sementara waktu. Kupikir kau begitu saleh. Ho, Tui. Qin Xiao melanjutkan bertanya apakah ada yang lebih murah. Asalkan berfungsi, tidak apa-apa. Ya, sistem ini memiliki anti-protagonis halo dalam versi Supreme High-End, Medium Low-End, dan Low Quality. Host, mana yang Anda inginkan? Qin Xiao mengangguk diam-diam dengan puas. Bagaimana Anda mengatakan efek ini? Perkenalkan mereka. Ding. Supreme Edition secara otomatis disiapkan untuk host oleh sistem. Itu tidak akan terpengaruh oleh lingkaran cahaya protagonis sama sekali dan juga dapat mengandalkan kemahatauan untuk mengubah alur plot dunia. Harganya 300.000 poin penjahat. Versi kelas bawah memiliki harga 50.000 nilai penjahat. Meskipun versi inferior akan terpengaruh oleh lingkaran cahaya protagonis dan tidak dapat secara otomatis memilah-milah pikirannya, ia dapat mempertahankan tingkat kejernihan tertentu dengan gangguan eksternal dari host. Harganya 15.000 nilai penjahat. Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar ini. Benda ini bagus. Bukannya aku tidak tega berpisah dengannya, tapi terutama karena harganya terjangkau dan juga dapat meningkatkan persaudaraan di antara kita. Ini jelas bukan karena murah. Qin Xiao dengan cepat berkata, aku mau ini berikan padaku dan bayar secara mencicil. Apa yang kamu ragukan, cepat selesaikan formalitasnya. Bukan tuan rumah, sistem masih memungkinkan pembayaran dengan cicilan. Tuan rumah, jangan membodohi, sistem ini tidak akan berhasil. Qin Xiao menghela napas. Mengapa kamu ragu-ragu? Cepatlah, bukankah ini agar kita bisa menjarah poin takdir dengan lebih baik? Dan jangan kira aku tidak melihatnya. Sistem lain semua memiliki operasi ini, tetapi sistemmu tidak punya. Apa kamu bercanda? Sistem terdiam sesaat. Setelah beberapa saat tidak ada pergerakan. Ding. Permintaan pinjaman host disetujui. Qin Xiao tersenyum puas saat mendengar ini. Kemudian suara sistem datang lagi. Menurut aturan industri, 9 dari 10 pengembalian kredit host dapat mengajukan pinjaman dalam batas 25.000. Berapa banyak yang dibutuhkan host? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Qin Xiao terkejut. Wow, sistem, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan dapat mengoperasikan ini. Tuan rumah, mohon jangan mencoba mengakali sistem. Sistem ini memiliki program tercanggih yang dapat menghindari semua celah. Mohon jangan mencoba mengambil risiko. TSK. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan para senior sistem ini hingga membuat situasi pasar saat ini menjadi sangat buruk. Program ini sangat sempurna, berapa banyak sistem ini yang telah dicurangi? Qin Xiao berkata tanpa daya, oke, lakukan saja apa yang aku butuhkan sekarang. Dia harus melakukannya menurut lingkaran cahaya protagonis, Qin Lin akan memberikan perusahaan besar besok. Ini adalah sesuatu yang bernilai puluhan miliar dolar. Dan lusa saya akan mengirimkan beberapa koneksi. Sial jika dia mengikuti prosedur ini, bukankah protagonis akan sangat sukses? Seorang raja tentara bayaran dicuci bersih secara langsung. Meskipun mungkin ada peluang lain untuk melakukan ini tanpa Qin Lin, setidaknya itu akan menunda waktu bagi Chu Feng untuk membersihkan namanya. Saya punya lebih banyak waktu. Jika tidak, begitu periode 3 tahun protagonis berakhir, tidak akan mudah baginya untuk menanganinya. Adapun langsung menelepon polisi. Jangan pernah memikirkannya, dia adalah protagonis. Jika Anda dapat menggunakan cara normal seperti itu untuk mengalahkannya, dapatkah dia masih disebut protagonis? Alasan mengapa protagonis begitu hebat adalah karena dia tidak memiliki akal sehat dan tidak punya otak. Mengapa kamu masih mencoba trik akal sehat padanya? Bab 28 Biarkan aku belajar darimu. Atau jika itu berguna bagi para protagonis kecil yang tidak mencolok itu, maka itu juga akan berguna bagi dokter ajaib Raja Naga, orang yang keluar dari gunung dan menantu laki-laki. Sang protagonis tidak mengikuti logika, jadi kalian juga tidak perlu mengikuti logika kan? Ding. Memproses nilai utang penjahat 7.064 saat ini dari host yang berhasil. Mendengar angka ini, mata Qin Xiao berkedut. Gelap sekali sialan. Sumber pendapatan terbesarnya berasal dari Liu Xiu yang menyumbang mayoritas mutlak. Pada akhirnya itu hilang bahkan sebelum aku bisa membelanja. Berapa tahun kehidupan yang bisa dibeli dengan ini? Jika bukan karena Qin Lin, dia tidak akan pernah mengambil pinjaman meskipun dia dipukuli sampai mati. Mereka bahkan tidak menghapus sisa makanan untuknya, itu sangat tidak adil. Setelah sistem berhasil diproses, lingkaran cahaya penjahat segera berlaku dan bekerja pada Qin Lin.
Namun menurut Qin Xiao, tidak ada pergerakan sama sekali. Qin Xiao segera berpikir bahwa ketika dia tidak membutuhkannya lagi, dia harus menemukan sistem untuk mengembalikannya dan mendapatkan uangnya kembali. Bahkan jika harga daur ulangnya menjadi lebih rendah pada waktu itu, setidaknya kamu masih bisa mendapatkan uangmu kembali sehingga kamu pasti tidak akan kehilangan uang. Hei, saya orang yang sangat pintar. Ding. Versi inferior dari lingkaran anti-protagonis efektif. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang atau penukaran yang diizinkan. Qin Xiao. Kakak, aku sedang bicara padamu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Setelah Qin Lin selesai berbicara, dia melihat bahwa Qin Xiao tampak linglung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena tidak puas. Aku sangat peduli padanya, tapi Qin Xiao masih saja tidak tahu diri. Jika dia tidak berbagi beban denganku, itu akan menyia-nyiakan cintaku padanya. Qin Xiao kembali sadar, menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Oh, aku sedang memikirkan bagaimana cara membantumu memecahkan masalah ini, saudara. Masalah ini cukup rumit." Hei ya, aku juga berpikir begitu. Qin Lin mengangguk setuju dalam hati bahwa Qin Xiao memang adik laki-laki kesayangannya yang bisa memahami kesulitannya. Qin Xiao menghela napas dan berkata dengan sedikit malu, "Kakak, meskipun masalah ini cukup sulit, ada solusinya. Bagaimana kalau berikan saya beberapa perusahaan dan saya akan mencari solusi untuk Anda?" Qin Lin. Mendengarkan kata-kata Qin Xiao, mata Qin Lin langsung tertuju padanya. Jika itu orang lain dalam situasi tak berdaya ini, mereka mungkin tidak terlalu memikirkannya. Tapi siapa Qin Lin? Setelah orang tua dan dua adik laki-lakinya meninggal secara tak terduga, dia mengambil tanggung jawab keluarga Qin segera setelah dia menjadi dewasa dan menjaga keluarga Qin dengan kuat di tangannya sendiri. Semua kerabat yang menginginkan properti keluarga Qin dikirim ke penjara atau menghilang tanpa alasan. Tidak bisakah dia melihat bahwa Qin Xiao ingin menipunya? Qin Xiao sama sekali tidak takut. Dia tertawa dan berkata, "Saudaraku, bukankah aku hanya butuh sedikit motivasi? Jangan khawatir, aku akan membuatmu puas." Qin Lin menatapnya lama sekali, lalu berkata tanpa ekspresi, "Aku telah mengirim beberapa manajer umum perusahaan ke penjara. Jika kamu ingin mempelajari ini, mengapa tidak mencobanya?" Oke. Qin Xiao langsung merasa lega. Pinjamannya itu sangat berharga karena memberi Qin Lin aura anti-protagonis. Dia memang saudara yang baik. Qin Xiao segera berkata, "Saudara, biar saya beritahu Anda, saya paling tahu tentang wanita. Sebenarnya sangat sederhana bahwa Sensue mengabaikanmu. Dia hanya bosan denganmu. Jika kamu menamparkan wajahnya beberapa kali, dia pasti akan bersikap baik." Qin Lin, saya tiba-tiba teringat bahwa ada beberapa orang baik dengan kemampuan yang baik. Saya akan mengatur agar mereka mengelola perusahaan nanti. Juga kembalikan kartu yang baru saja kuberikan padamu. Qin Xiao terkekeh, "Saudara, lihat apa yang kau katakan. Aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kau tidak bisa menerimanya?" Qin Lin mengambil cangkir teh dan menyesapnya, "Bicaralah dengan baik, kau masih saudaraku." Tentu saja tidak. Qin Xiao mengangguk dan berkata dengan serius, "Kakak, izinkan saya memberitahu Anda, Sensue memang sudah bosan dengan Anda. Karena Anda tidak ingin menyakitinya, Anda dapat menggunakan metode lain. Misalnya, jika Anda mengabaikannya untuk sementara waktu, jika dia menyukai Anda, dia secara alami akan datang kepada Anda atas inisiatifnya sendiri. Apa yang diinginkan pria dan wanita adalah sedikit hal baru. Tidak semua orang acuh tak acuh terhadap romansa seperti dirimu, terlebih lagi wanita menyukai kejutan mendadak." Qin Lin mengerutkan kening ketika mendengar itu dan menatapnya dengan bingung. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao menjelaskan, "Kakak, coba pikirkan ketika pertama kali melihat Sensue, bukankah kamu tergerak, kamu ingin memberinya yang terbaik?" Qin Lin mengangguk bahwa memang demikian adanya. Meskipun dia juga merasa itu agak tidak masuk akal, dia benar-benar berpikir demikian dalam hatinya. "Kamu benar, adik kecil. Saat itu, aku merasa seolah-olah ada takdir yang menghubungkannya denganku." Ketika dia mengatakan ini, senyuman muncul di wajah dingin Qin Lin seolah-olah es dan salju mencair. Itu menandakan datangnya musim semi. Qin Lin tenggelam di dalamnya dan melanjutkan, "Dia adalah wanita pertama yang membuat jantungku berdebar selama bertahun-tahun ini. Anda mungkin tidak memahami ini, tetapi saya harap Anda dapat memahaminya." Qin Xiao mengangguk setuju menandakan bahwa dia mengerti. Dia juga mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan diam-diam menyalakan perekaman. Dia ingin melihat ekspresi Qin Lin seperti apa ketika dia mendengar apa yang dia katakan sekarang setelah air di otaknya dikeluarkan. Berapa banyak uang yang bisa dibayarkan untuk rekaman ini pada waktu itu? Qin Xiao merinding ketika mendengarnya, tetapi dia bertanya-tanya apakah seseorang seperti Qin Lin akan pergi ke atap setelah mendengarnya di masa depan. Xiao Sui mungkin bukan yang terbaik dan memiliki banyak kekurangan, tetapi kegembiraan yang dia bawa ke hatiku selalu ada sepertinya selama dia ada. Dunia ini begitu cerah. Qin Xiao mengangguk dengan serius. "Baiklah, Kak, kamu benar, itu sangat bagus. Apakah ada hal lain?" Melihat Qin Xiao mendengarkan dengan sangat serius, Qin Lin sangat senang. Seperti yang diharapkan, dia adalah saudara kandungku, orang terdekat denganku di dunia, dan orang yang paling aku cintai dan manjakan. Qin Xiao bisa berempati dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami orang luar dan dia mendukungnya dan memberinya nasihat. Sungguh saudara yang baik.
Qinlin tersenyum dan berkata, mungkin kamu benar, Xiao Sui tidak terlalu menyukaiku, tapi perasaan tidak pernah sesederhana itu dan aku menyukainya dan ingin memiliki hubungan kakak. Apa yang kamu lakukan dengan ponselmu? Saat dia berbicara, dia memperhatikan bahwa Qin Xiao sedang mengambil fotonya dengan ponselnya yang membuat Qinlin mengerutkan kening. Qin Xiao berkata, aku melihat bahwa kamu selalu begitu sempurna kakak, aku sangat mengagumimu sehingga aku ingin merekamnya dan belajar darinya. Karena kamu selalu menjadi idolaku, aku ingin menjadi sepertimu. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Qinlin langsung tertawa dan matanya penuh perhatian saat melihat Qin Xiao. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, keluarga lain akan sangat iri dengan fakta bahwa orang yang paling dia cintai sangat mengaguminya. Qinlin berbicara pada dirinya sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Karena Qin Xiao bukan hanya saudara kandung biologisnya, tetapi juga seseorang yang menganggapnya sebagai guru dan idola, Qinlin juga tahu bahwa dia telah menirunya selama bertahun-tahun. Jadi ada alasan mengapa dia mencintai dan menyayangi Qin Xiao. Bab 29. Percayalah padaku, kamu akan benar. Setelah Qinlin menyelesaikan ceritanya dengan emosi yang mendalam, dia masih merasa sedikit tidak puas. Bahkan Su Mengke tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, untuk seseorang seperti Qinlin, bukankah sikap seperti ini merusak citranya? Aku selalu merasa sedikit tidak pada tempatnya. Namun, Su Mengke sangat bijaksana dan tidak banyak bicara, bahkan tidak membuat suara apapun untuk mengganggu mereka berdua. Setelah Qinlin selesai berbicara, dia menatap Qin Xiao dan berkata, oke adik kecil, beritahu aku ide apa yang kamu punya. Qin Xiao akhirnya membebaskan diri dari kalimat-kalimat gombal dan berkata dengan cepat, kakak, karena kamu sangat menyukainya, kamu harus menciptakan romansa untuknya, membuatnya terharu, membuatnya memanjakan diri, dan membuatnya tidak bisa hidup tanpamu. Kamu secara membabi buta memperlakukannya dengan baik. Mungkin awalnya itu akan membuatnya tergerak, tetapi seiring waktu dia akan merasa bahwa kamu hanya tahu cara memberinya hadiah dan bahkan tidak mengucapkan beberapa kata perhatian. Aku tahu kamu tidak akan mengucapkan kata-kata ini, saudaraku, tetapi kamu dapat membuktikannya dengan tindakan. Mendengarkan kata-kata Qin Xiao, Qinlin terus mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao masuk akal. Jadi dia dengan cepat bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Xiao tersenyum dan berkata, kakak jangan khawatir tentang Shen Sui lagi, aku akan pergi dan membuat masalah untuknya. Qinlin mengerutkan kening tanpa sadar ketika mendengar ini dan berkata, bukankah ini akan membuatnya marah, dan kau tahu aku tidak ingin menyakitinya. Hei, bukankah aku sudah melakukan ini? Jika dia mencarimu, suruh dia mencariku. Kamu tidak bisa terlalu baik pada wanita setiap saat. Sama seperti kita bosan makan permen setiap saat. Kamu harus membuatnya merasa tidak nyaman. Qin Xiao tersenyum dan berkata, jika dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpamu, dia akan menyadari betapa pentingnya kamu baginya dan ketika dia mempertanyakanmu, kamu akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dorong saja semuanya ke saya lalu salahkan dan hukum saya. Dengan cara ini dia akan tersentuh dan menyadari betapa kuatnya kamu, kakak. Dan ketika kamu menunjukkan keromantisanmu saat ini, dia tiba-tiba akan menyadari bahwa kamu tidak seperti yang dia bayangkan, tetapi pria yang sangat romantis. Ternyata kamu sangat sempurna. Qinlin mulai sedikit berfantasi setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao dan merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao benar sekali. Namun, dia dengan cepat tenang dan tidak memikirkannya. Tetapi jika itu masalahnya, bukankah itu tidak adil bagimu? Qin Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, hei, bukankah kamu saudara baikku? Apa salahnya aku membantumu sedikit? Dan itu tidak benar, mengapa kita berdua harus terlalu peduli? Qinlin terharu ketika mendengar ini. Dia memang saudara baiknya. Rasanya sakit. Qinlin dengan cepat bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir tentang itu. Qin Xiao berkata, jika aku memberitahumu, bukankah kamu akan terlibat di dalamnya? Bagaimana aku bisa tega membiarkan cintamu tercampur dengan hal-hal yang tidak murni? Qinlin sangat tersentuh setelah mendengar ini, adik kecil, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, tetapi aku telah berbuat salah padamu. Tapi apakah metode ini akan berhasil? Bagaimana jika itu membuat... Mendengar kata-kata gila ini, Qin Xiao memutar matanya diam-diam. Sialan para penulis ini, apa yang telah mereka lakukan pada Qinlin, karakter presiden yang mendominasi dan sempurna? Apakah seorang atasan yang dingin, kejam, dan berkuasa akan menunjukkan perilaku gila dan sakit jiwa seperti itu? Dan semua karena seorang jalang. Qin Xiao tidak menunjukkannya tetapi berkata dengan serius, tentu saja tidak ada masalah, saya mengerti aspek ini kakak, kamu harus percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya Meng ke dia seorang wanita dan dia memiliki keputusan akhir. Su Mengke tertegun ketika mendengar ini. Bagaimana ini bisa melibatkannya? Namun, melihat mata kedua orang itu tertuju padanya, Su Mengke mengangguk. Baiklah, kakak benar, benar sekali. Aku paling suka kakak. Setelah mengatakan itu, wajahnya memerah seperti pantat monyet. Tapi ini membuat Qinlin merasa lega melihat penampilan Su Mengke yang pemalu dan genit, dia cukup puas dengannya. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu, lakukan saja adik kecil, aku percaya padamu. Qin Xiao mengangguk ketika mendengar ini, menyimpan video rekaman dan meninggalkan ruang kerja Qinlin bersama Su Mengke. Dia membawa Su Mengke ke villa besarnya dengan taman dan danau di manor itu dan mulai menghargai pidato penuh kasih sayang Qinlin. Ceka-ceka Meng kelihat betapa tergila-gilanya kakakku, bukankah dia terlihat seperti dendam besar? Su Mengke bingung ketika mendengar ini, kakak, tidakkah kamu mendukung kakak tertuamu? Mengapa?
Qin Xiao memutar matanya. Dukungan untuk apapun. Sensue bukanlah orang yang baik. Apakah menurutmu dia sama denganmu? Kemudian dia memberitahunya tentang situasi Sensue. Seorang gadis cantik biasa di sekolah yang pernah tinggal di kelas bawah dengan latar belakang keluarga yang mirip dengan Su Mengke. Alhasil, setelah memiliki Qinlin, mereka menjadi sangat sukses hanya dalam 1 tahun dan sekarang menjadi salah satu keluarga kaya di kota Jingyu. Dengan dukungan Qinlin, mereka memiliki status keluarga tingkat kedua atau ketiga dengan total aset puluhan miliar. Qin Xiao bukan Qinlin, jadi bagaimana dia bisa benar-benar menganggap serius Sensue? Itu untuk mempertahankan ruang yang Qinlin berikan kepadanya untuk beroperasi. Jika tidak, otak Qinlin dipenuhi air dan dia takut cahaya rembulan putihnya akan dianiaya. Su Mengke mengangguk mengerti dan setelah ragu-ragu dia berkata, kakak, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kakakmu seolah-olah dia kecanduan narkoba. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam melirik Qin Xiao, takut Qin Xiao akan menyalahkannya. Tapi Qin Xiao tidak marah. Sebaliknya, dia menepuk-nepuk kepala Mengke sebagai tanda penghargaan, kamu sangat pintar. Wanita ini hanya menggunakannya untuk mempesona kakakku. Dia adalah tipe terbaru. Hah, ada obat semacam itu? Su Mengke terkejut. Melihat wajah kecilnya yang penuh kejutan dan kebingungan dan tatapan serius, Qin Xiao tidak bisa menahan tawa. Mengke, kamu sangat imut. Mendengar kata-kata menggoda Qin Xiao, Su Mengke tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak marah karena godaan Qin Xiao tetapi hanya merasa malu dan malu. Qin Xiao tidak menunda dan langsung menemukan beberapa orang Qinlin yang cakap. Kalian akan membuat keluarga Sen bangkrut sekarang dan memasukkan mereka semua ke penjara. Apa kalian dengar? Qin Xiao memberikan instruksi kepada beberapa orang. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya ketika mendengar tuan muda ini keluarga Sen didukung oleh tuan tertua, bukankah tidak baik bagimu untuk melakukan ini? Qin Xiao meliriknya dan berkata, mengapa kamu mendengarkan kata-kata tuan muda tertua tetapi kata-kata tuan muda tidak berhasilkan? Tidak, Tuan Muda, Anda salah paham. Maksud kami, Tuan Tertua akan marah. Beberapa orang menggelengkan kepala dengan cepat. Sungguh lelucon, mengesampingkan hal-hal lain, sikap Qinlin terhadap Qin Xiao saja tidak akan membiarkan Qin Xiao diganggu oleh mereka. Qin Xiao mengangguk puas dan kemudian berkata, jangan khawatir, kakak tertuaku hanya berpikir bahwa wanita ini bukan orang baik, jadi dia memintaku untuk menanganinya dengan benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Bab 30 cukup besar. Setelah ragu sejenak, mereka mendapat persetujuan Qin Xiao dan dengan cepat bertanya pada Qinlin. Baru setelah jawaban tegas Qinlin, aku merasa lega. Bukannya mereka tidak mendengarkan Qin Xiao, tetapi mereka terutama takut Qinlin akan menyebabkan masalah bagi mereka. Qin Xiao tidak senang dan masa depan mereka paling banter tanpa harapan. Tetapi jika Qinlin tidak bahagia, paling banter dia akan dipenjara, paling buruk istri dan anak-anaknya akan dipisahkan, dan dia harus mengemis makanan di jalanan. Ketika Qinlin baru saja cukup umur dan mengambil alih perusahaan, dia mengirim pamannya yang telah berkomplot melawan keluarga Qin ke penjara dan bahkan pamannya pun tidak luput. Tidak seorang pun yang menginginkan keluarga Qin akan memiliki akhir yang baik. Sama seperti serigala. Meskipun dia menyebabkan kegemparan di kota mandiri yang penting secara ekonomi ini dan menyebabkan dirinya banyak masalah, dia berhasil menekannya dengan taktik kejam. Meskipun orang-orang di atas masih mengejar masalah ini, mereka belum maju secara terbuka dan hanya dapat menyelidiki secara diam-diam. Jadi, mereka benar-benar takut pada Qinlin. Tidak bercanda. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Qin Xiao tersenyum, bagaimana cara melakukannya? Bukankah kamu sering melakukan hal semacam ini? Ini hanya keluarga kelas 2 atau 3 yang baru dipromosikan. Kamu bisa menggunakan kekuatan keluarga Qin untuk menghadapi mereka. Beri aku 3 hari untuk membangkrutkan keluarga Sen dan memasukkan seluruh keluarga ke penjara. Qin Xiao memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, bukankah orang-orang yang dekat dengan keluarga Sen juga membuatmu kesulitan? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan bagaimanapun. Aku hanya ingin melihat mereka menderita akibatnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semua yang terjadi. Kakakku tidak akan pernah menimbulkan masalah bagimu. Mendengar ini, beberapa orang menghela napas lega dan kebencian di hati mereka juga terbangkitkan. Jangan bicara tentang berapa banyak masalah yang telah ditimbulkan keluarga Sen kepada mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah mengikuti Qinlin begitu lama dan selalu bekerja dengan rajin, tetapi pada akhirnya sampah yang beruntung bertingkah arogan di depan mereka. Mereka hanya bisa menahan senyum mereka. Tidak ada yang tahan dengan itu. Sekarang dengan kata-kata Qin Xiao, mereka segera memikirkan lusinan cara untuk menghadapi keluarga Sensue. Tuan Muda, tenang saja, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika keluarga Sen tidak bangkrut dalam 3 hari, kami akan segera mengundurkan diri. Qin Xiao sangat puas ketika mendengar ini. Dia sudah membaca novel itu dan inilah yang paling banyak menyimpan dendam. Karena Qinlin meminta mereka untuk mendukung keluarga Sen yang kaya baru dan mereka menderita banyak intimidasi. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan dihukum oleh Qinlin yang menyebabkan status mereka menurun lagi dan lagi.
Sedemikian rupa sehingga mereka yang awalnya adalah bawahannya yang paling cakap akhirnya menghilang pada akhirnya di buku itu. Alasannya sederhana saja karena dia mengabaikan instruksi Sensue dan dengan sengaja membuat pemilik aslinya tidak nyaman bagi keluarga Sen. Kemudian dia dibunuh oleh protagonis Raja Naga. Qinlin hanya menyelamatkan pemilik aslinya. Sekarang mereka telah berubah dari menjadi tangan kanan Qinlin menjadi CEO dari beberapa anak perusahaan besar dan manajer umum dari beberapa perusahaan afiliasi. Qin Xiao memikirkan keluhan mereka jadi dia berkata kalian tangani ini dengan baik dan setelah itu aku akan mencari cara untuk meminta saudaraku untuk mengembalikan posisi kalian. Nyata. Mata beberapa orang tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Setelah menerima jawaban afirmatif Qin Xiao, lusinan cara untuk menghadapi keluarga Sen muncul di benak mereka. Setelah pergi, dia segera mulai membuat pengaturan dan malam itu keluarga Sen mulai menderita. Semua yang telah dilakukan keluarga Sen no Feaurice diselidiki satu persatu dan orang-orang terus-menerus dikirim ke penjara dalam semalam. Bahkan mereka yang belum melakukan kejahatan apapun diberi kesempatan untuk melakukannya. Qin Xiao menerima berita itu dengan sangat cepat dan sangat puas dengan tindakan orang-orang ini. Sayang sekali Qinlin acuh tak acuh terhadap kemampuan mereka orang-orang ini benar-benar orang yang tangguh. Namun ketika Qin Xiao memikirkan tentang banyaknya orang-orang yang cakap di bawah Qinlin yang bergegas untuk bergabung dengannya, dia bisa memahaminya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa menjadi keras kepala. Qin Xiao merasa lebih bahagia lagi ketika dia berpikir bahwa orang seperti itu juga adalah saudara baiknya. Bukankah ini sama saja dengan membiarkannya makan dan menunggu kematian sambil menikmati kekayaan dan kemuliaan serta menyuapkan makanan ke dalam mulutnya? Sebagai saudara yang baik, bagaimana dia bisa tega melihat orang lain disiksa oleh apa yang disebut cinta dan menjadi dendam besar? Qin Xiao mengejek nasib Qinlin dan bertekad untuk tidak membiarkan dia ditentukan oleh takdir. Melihat betapa dia peduli pada saudara baiknya, Qin Xiao tergerak oleh cinta persaudaraannya sendiri. Saya menyimpan beberapa salinan video dan juga menggunakan beberapa USB drive untuk mencadangkannya dan menyembunyikannya dan baru kemudian saya menghela napas lega. Saudara, aku. Su Mengke menatapnya ragu-ragu saat ini. Qin Xiao tersenyum dan bertanya ada apa Mengke? Apa ada masalah? Su Mengke ragu-ragu sejenak dan akhirnya tergagap. Di mana aku harus tidur malam ini? Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini. Dia melirik bulan yang tergantung tinggi di luar dan menyadari bahwa hari sudah larut malam. Namun, ketika Qin Xiao melihat tatapan lemah Su Mengke seolah berkata, ayo dan bully aku, dia tidak bisa menahannya. Bukankah ada tempat tidur di belakangku? Cukup besar. Jika kamu mengantuk, berbaring saja di atasnya. Mata Su Mengke membelalak ketika mendengar ini dan dia tergagap ya, aku oke. Meskipun dia merasa sedikit takut, dia tetap menerima pengaturan Qin Xiao. Qin Xiao memperhatikannya berkemas dan akhirnya memakaikan kemejanya yang longgar padanya yang membuat Qin Xiao marah. Apakah kalian menggunakan ini untuk menguji kader? Kader mana yang tahan dengan ujian seperti itu? Namun karena takut membuatnya takut, Qin Xiao memeluknya dengan lembut dan berkata, aku hanya bercanda, aku orang baik. Bagaimana mungkin aku memanfaatkanmu? Su Mengke tertegun ketika mendengar ini dan menatap Qin Xiao dengan tatapan kosong, merasakan perasaan kehilangan tanpa alasan di hatinya. Meskipun dia sedikit gugup, dia tidak ingin menolak permintaan Qin Xiao. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao tampaknya tidak tertarik padanya. Sepertinya dia benar-benar hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan dan tidak memiliki pikiran tentang apapun antara pria dan wanita. Ini membuat Su Mengke sedikit sedih, dia merasa rendah diri dan berpikir dia tidak pantas untuk Qin Xiao. Namun, dia masih memaksakan senyum dan berkata baiklah, saya mengerti. Terima kasih, saudara. Qin Xiao menatap penampilannya yang menyedihkan, menghela napas, dan berkata, gadis bodoh, apa yang perlu kamu syukuri? Kamu bisa tinggal di kamar sebelah kamarku. Panggil saja aku jika ada masalah. Ya, oke. Su Mengke mengangguk setelah mendengar ini dan kemudian meninggalkan kamar Qin Xiao. Melihat punggungnya yang pergi, Qin Xiao merasa enggan untuk melepaskannya. Tapi dia tidak punya pilihan. Karena celana yang dilepas Su Mengke, Qin Xiao harus serius selama 3 hari. Kamu tidak bisa membiarkannya menjadi dewa perang berdarah, kan? Atau hanya untuk menahan orang lain dan memuaskan dahagamu? Bukankah ini lebih tidak nyaman? Lagi pula Qin Xiao tidak akan pernah melakukan hal seperti Liu Xiaohui yang lebih buruk dari binatang. Datang ke kamar sebelah Qin Xiao, Su Mengke sedang berbaring di tempat tidur dengan selimut di tangannya. Meskipun besar dan lembut, Su Mengke sedang tidak ingin merasakannya. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku tidak cukup baik bahkan jika aku bersama Qin Xiao aku tidak bisa membuat Qin Xiao menyukaiku. Ya, saudara adalah orang yang baik. Su Mengke menghibur dirinya sendiri dengan cara ini meskipun dia sedih, dia tetap menyukai Qin Xiao. Bab 31 hadiahi makanan favoritmu. Ding. Kesukaan Su Mengke +1+1. Qin Xiao yang sudah berbaring di ranjang menjadi speechless ketika mendengar suara itu. Apakah ini mungkin? Su Mengke memang agak mudah dibuli. Itu membuatku merasa sangat sedih. Mengapa itu terjadi hari ini? Aku tidak memberinya kesempatan untuk menghiburnya.
Keesokan harinya ketika Qin Xiao bangun, Su Mengke sudah bangun sejak lama. Saudara, saya sudah mengemasi pakaian dan buku-buku yang Anda perlukan untuk kelas hari. Melihat Qin Xiao, Su Mengke maju dan berkata. Qin Xiao bersenandung ketika mendengar itu lalu memeluknya dan mengusap wajah kekanak-kanakannya. Dia sedikit mengacak-acak rambutnya lalu berkata sambil tersenyum, Mengke kami masuk akal, tapi kita tidak akan masuk kelas hari ini, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Oh. Su Mengke berkata oh dan mengangguk dan tidak menolak saran Qin Xiao, dia sama sekali tidak punya pendapat sendiri. Qin Xiao menjadi semakin enggan untuk melepaskannya. Gadis kecil ini hanya ada di novel. Bahkan jika ada satu di kehidupan nyata, Anda tidak akan pernah bertemu dengannya, dan bahkan jika Anda bertemu dengannya, itu bukan milik Anda. Bahkan jika itu milikmu, mungkin hanya sedikit orang yang menghargainya atau malah direbut. Qin Lin keluar. Saat mereka berdua sedang berkemas untuk keluar, sebuah teriakan marah sampai ke telinga mereka. Qin Xiao mengerutkan kening dan melihat ke atas setelah melihat orang yang datang, ingatan pemilik asli muncul dan Qin Xiao segera mengerti. Siapa yang begitu berani, ternyata itu kamu. Ketika Shen Sui melihat Qin Xiao, dia tampak tidak senang menatapnya dengan jijik dan berkata, Qin Xiao, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu, cepat suruh kakakmu keluar dan temui aku. Qin Xiao mendecakkan lidahnya dan menatapnya dari atas ke bawah. Meskipun aku memiliki ingatan pemilik aslinya di benakku, aku pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Tetapi setelah mengalaminya sendiri, aku menemukan bahwa temperamen pemilik aslinya memang relatif baik. Dia mampu menahannya setiap saat dan berkomunikasi dengan tenang dengan pihak lain. Dia mengalaminya sekarang dan hampir menamparnya. Rumput. Aku seorang penjelajah waktu dengan sistem tidak sehebat itu dan kamu berpura-pura menjadi kunba di depanku. Namun melihatnya seperti ini, Qin Xiao tahu apa yang ingin dia lakukan. Sudah jelas bahwa bawahan Qin Lin melakukan pekerjaan dengan baik dan Shen Sui mungkin tidak bisa diam. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka pergi, tetapi mereka benar-benar meminta Shen Sui untuk datang ke keluarga Qin keesokan harinya. Setelah itu, Anda harus bertanya dengan hati-hati dan membuat diri Anda bahagia. Qin Xiao berkata dengan tenang, saudaraku tidak punya waktu untuk menemuimu, jadi jangan datang ke keluarga Qin di masa depan atau aku akan menghukummu. Apa katamu? Shen Sui menatap Qin Xiao dengan terkejut. Dia tidak menyangka Qin Xiao berbicara padanya dengan nada seperti ini. Dulu, bahkan jika Qin Xiao tidak senang demi Qin Lin, setelah memarahinya beberapa kali, dia tidak pernah berani berbicara kepadanya seperti itu lagi. Qin Xiao menatapnya dan tertawa. Kakakku bilang kau membuatnya tidak bahagia dan dia bosan denganmu sekarang dan tidak ingin bertemu denganmu lagi. Mustahil. Shen Sui berkata dengan keras, bagaimana mungkin Qin Lin melakukan ini padaku? Pasti kamu mengatakan sesuatu, jika tidak, dia tidak akan melakukan ini. Dan aku tidak percaya dia akan mengatakan hal. Qin Xiao tersenyum, hei tebakanmu benar, dia benar-benar tidak mengatakan itu semua yang aku katakan. Setelah mendengar kata-katanya, Shen Sui akhirnya menghela napas lega. Dia berkata bahwa Qin Lin berada di bawah kendalinya, jadi bagaimana dia bisa mengubah sikapnya tiba-tiba. Di mata orang lain, Qin Lin adalah serigala ganas, tetapi di depan Shen Sui, Qin Lin hanyalah seekor anak anjing. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Xiao berkata sambil tersenyum, tetapi bahkan jika aku mengatakan itu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sekarang aku menyarankanmu untuk keluar dari sini atau aku akan menghukummu. Mata Shen Sui membelalak, kamu berani, apa kamu tidak takut kakakmu akan menghukummu? Aku beritahu kamu, biarkan Qin Lin keluar untuk menjemputku segera, jika tidak, jangan salahkan aku karena marah. Juga, jika kamu berani berbicara kepadaku seperti ini di masa depan, jangan salahkan aku jika bersikap kasar kepadamu. Hai. Brengsek. Qin Xiao tidak bisa menahan diri lagi, dia menjambak rambutnya dan menamparnya 2 kali hingga terdengar suara tamparan yang nyaring. Setelah perkelahian, Qin Xiao menarik rambutnya dan mendekatkannya padanya. Datang dan katakan beberapa patah kata padaku, katakan padaku mengapa kamu begitu kasar padaku. Kamu. 2 bekas telapak tangan segera muncul di wajah Shen Sui. Dia menatap Qin Xiao dengan tidak percaya dan jatuh ke dalam trans singkat. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi dan dia segera berjuang dan berteriak. Qin Xiao, kamu berani memukulku, kamu sudah selesai. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika aku melihat saudaramu, aku pasti akan memintanya untuk menendangmu keluar. Qin Xiao menatap Shen Sui yang rambutnya dipegang di tangannya. Penulis yang sialan. Seberapa gilakah seseorang untuk menulis hal seperti itu? Jika ini terjadi di zaman kuno, jika orang ini berani mengatakan hal seperti itu kepada keluarga-keluarga yang kuat, orang-orang dengan karakter buruk harus menghapus seluruh 3 klannya. Tidak bercanda. Meskipun Shen Sui terlihat murni, mulia, menawan, dan menarik. Tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak satupun dari teh hijau dan lotus putih ini yang bagus. Jika saya hanya memiliki salah satu dari yang di atas, saya tidak akan begitu yakin. Lagi pula, gadis teh hijau hanya bertingkah sedikit buruk, tetapi karakter mereka tidak selalu buruk. Dan jika dia memikirkanmu, maka dia bisa dikatakan sebagai saudara perempuan yang baik. Namun, teratai putih berbeda. Penampilan yang murni dan cantik itu tampak semurni teratai salju Tianshan, membuat mereka benar-benar berpikir bahwa mereka mulia dan tak terjangkau seperti teratai salju Tianshan. Benar-benar lupa bahwa Anda adalah makhluk yang tumbuh di lumpur. Qin Xiao menatap penampilannya yang kebingungan dan memberinya 2 tamparan keras di wajah.
Ayo, berteriak padaku lagi dan lihat apakah aku akan menghancurkan wajahmu menjadi berkeping-keping.